Itu sesuai dengan ininya, sesuai dengan prosedurnya. Aduh, ini mereka nggak ngerti, kita ini baca. Saya membaca tentang SOP, saya membaca, mungkin saya lebih ngerti tentang peraturan di kepolisian daripada polisi yang menjadi penyidik. Di kepolisian itu Pak, tolong kepada polisi yang sudah tua atau yang masih baru, ingat Pak, Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian. Ya, semenjak negara kita menandatangani namanya Konvensi Jenewa tentang hak sipil, maka penyidik atau polisi itu ya tidak bisa melakukan suka-suka dia, itu dibatasi. Sedangkan untuk yang namanya penyidik khusus ada namanya Perkaba. Sebetulnya banyak perkap. Tapi ada peraturan Kabareskrim nomor 3 tahun 2014 yang mengatur tentang standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur menerima laporan, ya, mengirim surat panggilan, menghadirkan orang di ini, ya, memeriksa orang, kemudian menentukan, melakukan gelar perkara ataupun misalnya menaikkan dari ini, ada SOP-nya, semua ada. Bukan ucu-ucu maunya penyidik. Ya, tolong diketahui, penyidik, JPU maupun hakim itu adalah wakil dari negara. Negara itu adalah hukum. Tapi hukum itu sudah ada batasannya. Bukan semena-mena. Ya. Hari ini saya mendengar, saya ulang lagi. Hari ini saya membaca di medsos bahwa Bapak Presiden akan dilaporkan ke polisi. Terhadap orang yang mau melaporkan, sah-sah saja. Itulah negara hukum. Equality before the law. Ya, hukum itu berlaku pada siapa saja, dan kedudukan kita sebagai warga negara, walaupun dia presiden, dia menteri, panglima, dia tetap merupakan masyarakat Indonesia yang tidak kebal terhadap hukum. Boleh dilaporkan. Cuman ketika ada laporan masyarakat, kita lihat unsur pidananya apa, asas hukum yang dia langgar apa, ya. Apakah ini merupakan delik aduan atau delik umum? Nah, kalau penyidik tidak mengerti delik aduan apa, tidak mengerti tentang delik umum, itu parah. Delik aduan itu hanya bisa diproses oleh polisi kalau memang itu adalah orang yang mengadukan adalah korban, bukan tetangga, ya, bukan saudara, bukan family, bukan apa, tapi korban langsung. Yang menjadi korban yang dirugikan. Ini delik aduan. Ya. Sedangkan delik umum, di situ polisi boleh membuat namanya form A, bahwa ditemukan ada orang yang melakukan tindak pidana. Boleh. Jadi itu bisa dilakukan untuk pidana umum. Ada persekongkolan jahat, atau polisi mengetahui ada kejadian ini telah terjadi perbuatan pidana. Boleh. Tetapi ini pasalnya harus jelas. Undang-undang ITE kau pakai form A, enggak benar. Undang-undang ITE itu sudah jelas delik aduan. Yang pasal 27 ayat 3 loh, ya. Jadi jangan sampai kita ini penegak hukum yang digaji negara harus menegakkan hukum, justru mereka membelokkan hukum. Ingat, penegak hukum yang digaji oleh negara, dia disumpah untuk bekerja jujur. Ketika dia mangkir dari sumpah, maka harta yang dia peroleh, gaji, rezeki yang dia dapatkan, itu yang dia nafkahkan kepada keluarganya, itu merupakan apa ya? Uang haram. Jadi bukan hanya korupsi, ya. Kepada masyarakat tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Jangan takut. Mulai sekarang ini masyarakat harus dianggap berani menghadapi. Jangan ngemis-ngemis. Sekarang kenapa? Hukum kita jadi rusak adalah orang-orang yang harusnya tidak bersalah, ya.
Harusnya Anda tidak bersalah, Anda datang ngemis-ngemis, memberikan upeti kepada penegak hukum. Akhirnya mereka menjadi terbiasa menikmati uang-uang gak halal. Tahu resikonya apa? Ya sekarang mereka menegakkan hukum dengan cara gak benar. Ya, jadi sebetulnya hukum kita ini menjadi amburadul karena masyarakat yang menjadi korban, yang harusnya ini tidak disanksi, tapi karena mereka ini takut, akhirnya mereka menyogok, minta tolong ke sana kemari. Sama dengan maaf nih teman saya pengacara, banyak yang tidak mau ribet, maunya kalau bisa segera merapat, pengkondisian namanya, menyogok, menyuaplah penyidik. Segera merapat kepada jaksa, jawablah jaksa. Segera menyuap, mendekat, merapat kepada hakim, suaplah hakim. Tolong Pak, begini. Saya tidak mau gitu. Makanya saya tetap konsisten. Saya melakukan perlawanan karena saya tidak pernah menyuap dan saya tidak pernah menyogok hakim. Dah. Sudah. Kalau memang salah, silakan hukum. Ya. Tapi kalau tidak salah, saya tarung. Makanya saya juga minta kepada para advokat, teman sejawat, mari. Jangan kita rusak hukum ini dengan sedikit-sedikit merapat. Saya lihat banyak sekali yang bangga, oh saya kenal sama Bapak Kapolda ini. Saya kenal sama Bapak Wakapolda. Saya kenal sama Pak Dir. Tidak apa-apa Anda kenal, bagus. Tapi jangan karena Anda selalu mengkondisikan. Ingat, hukum karma tidak akan berhenti sama kita. Saya percaya karma itu. Ya, barangkali bapak-bapak belum terlalu mengerti tentang karma. Sebetulnya ibaratnya kalau saya contohkan ini air bersih. Nafkah Anda ini adalah bersih. Tapi karena ada kecurangan, ya, kecurangan yang hitam. Kemana Anda bawa itu nafkah yang lain? Yang Anda bersih tetap masuk sini. Akhirnya nafkah Anda yang bersih dicampur dengan yang kotor, Anda nafkahkan kepada keluarga Anda. Apakah Anda pikir itu gratis? Silakan. Kalau ada ustadz atau ulama mengatakan diampuni dosanya, selamat. Bagaimana mungkin? Ya, kamu tanam padi yang tumbuh adalah kelapa. Kau tanam padi yang tumbuh adalah padi. Kau tanam mangga, bukan yang berbuah adalah durian, bukan. Apa yang kau tanam itu juga yang akan tumbuh. Kita memang bisa diampuni kalau kita sudah bertobat. Tapi ingat, karmanya tidak akan pernah hapus. Saya percaya itu. Ya, orang-orang yang menzalimi saya pasti tidak berdaya. Ya, saya putra Tolaki, Tamalaki dari Konawe. Saya pejuang kebenaran. Setiap orang yang zalim pada saya cepat atau lambat pasti kena karma dari Tuhan. Karena saya berdoa, leluhur saya selalu jangan zalimi orang. Kalau kamu menjolimi orang, maka kamu akan dijolimi sama Tuhan. Tapi kalau kamu jujur, kamu berbuat benar, kalau orang lain jolim sama kamu, percaya nak, 7 turunanmu akan selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan. Dan orang-orang yang menjolimi kamu, pasti. Pak, karyawan saya yang nggak benar, rata-rata nggak ada yang panjang. Ya, saya nggak pernah mendoakan, karena kalau saya mendoakan itu, saya dapat karmanya juga. Saya cuma berdoa, ya Tuhan, saya lakukan semua ini dengan kebenaran. Kalau ada orang yang mencurangi saya, Anda maha melihatnya, Anda maha mengetahuinya. Maksudnya Tuhan maha melihat, Tuhan maha mengetahui. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan. Ini orang-orang ini sudah ibadah, setiap bunyi beduk mereka, wah saya sholat dulu Pak. Tapi kelakuannya mereka lupa. Pak, air mestinya gaji Anda sudah cukup bagus. Sudah bisa mencerdaskan Anda dan keluarga Anda. Tapi karena ada uang haram di sini, akhirnya apa? Setiap bulan masuk rumah sakit Pak. Ya, mungkin Anda gak sadar, oh jalannya ban saya bocor. Ya, ban suka bocor. Rantai putus. Ya, Pak, saya bukannya mengatakan apa, saya pernah
Karena saya ini jalannya dengan jalan Tuhan.